Sobat RRI, inilah saatnya kita semua bersatu untuk bumi kita tercinta. Radio Republik Indonesia mengundang kalian semua untuk berpartisipasi dalam lomba vlog pesan dari bumi. Dalam rangka mendukung ABU Media Summit 2024, RRI menggelar lomba vlog bertema lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga bumi serta mendorong kreativitas dalam menyampaikan pesan-pesan lingkungan. Kami mengajak masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar untuk menunjukkan aksi nyata mereka dalam menjaga lingkungan. Pilihlah topik yang paling kamu pedulikan seperti pengendalian pencemaran air, udara, kerusakan lahan, atau ekosistem pesisir dan laut. Syarat dan ketentuan lomba ini mudah. Karya harus berupa dokumenter lingkungan dengan durasi 1 hingga 3 menit. Pastikan karya kamu orisinal, berbahasa Indonesia, dan belum pernah dipublikasikan. Daftarkan dirimu segera melalui link pendaftaran di bit.ly/lombavlogrri 2024. Unggah karya vlogmu di Instagram dan tag @rri_official dengan hashtag pesan dari bumi, hashtag kita Indonesia sesungguhnya, hashtag RRI Peduli Bumi. Kegiatan pelaksanaan lomba video lingkungan dilaksanakan dengan jadwal berikut. Karya akan dinilai berdasarkan kesesuaian tema, penceritaan, sinematografi, kreativitas, dan dukungan masyarakat. Menangkan hadiah menarik dengan total jutaan rupiah. Mari bersama kita sampaikan pesan dari bumi. Lomba vlog pesan dari bumi untuk Indonesia yang lebih hijau dan lestari. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi RRI dan ikuti kami di Instagram @RRI_official, TikTok @Radio Republik Indonesia, dan YouTube RRI Net Official. Ayo bergerak untuk bumi. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, bise yang merupakan permainan tradisional Bugis yang memerlukan kekompakan para pemain dalam satu tim. Pada permainan ini, pemain akan bergerak di titik awal ke titik finish yang telah ditentukan menggunakan sarung sebagai kendaraan. Sarung yang digunakan dalam permainan ini menyimbolkan sebuah perahu yang digunakan seorang nelayan saat pergi berlayar mengarungi lautan. Dulunya satu sarung dimainkan oleh satu orang pemain, kini satu sarung dimainkan oleh dua orang pemain yang duduk berhadapan-hadapan dan saling bekerja sama menjalin kaki untuk menggerakkan perahu sarung. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mama se comi puang
Oke, 92,5 FM RRI Makassar. Assalamualaikum. Selamat siang, sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi nih, sahabat budaya ya. Di hari ini yang pasti seperti biasa kalau di jam-jam segini itu ada program acara UMKM, obrolan UMKM. Tentunya dengan narasumber yaitu narasumber dari pelaku UMKM, para ownernya. Nah, penasaran Ki, siapa ownernya untuk kali ini di hari ini? Ya udah langsung saja kita menyapa. Ada narasumber owner cemilan Bu Lin. Kita langsung menyapa ya. Halo Bu Lin. Halo. Iya, nama aslinya Aslinda Esos ya. Iya, jadi cemilan jadi Karin ya. Tambah Andes. Iya. Tapi kini ownernya cemilan. Iya. Gimana sih jalan ceritanya kok bisa owner cemilan Bu Lin? Tapi ternyata ini adalah sambal Andes. Iya. Apa sih? Gimana sih jalan ceritanya? Nah, oke. Selamat siang semuanya. Gini Selamat ya. siang. Itu berawal dari sebetulnya nih produk kita itu sudah mulai berdiri di 2018. Iya. Dan awal produknya kita itu ya ini ya sambal, tapi sambal dalam bentuk yang basah. Oke. Jadi kita ada sambal ekstra pedas dan sambal terasinya. Kebetulan kita pakai terasinya yang dari Selayar. Oh, terasi Gitu. asli Iya, dari asli Selayar ya. Itu yang basahnya. Nah, tapi yang saya bawa yang sekarang ini produk baru kita yang tahun ini kita ada launching ke sambal crispy. Sambal crispy. Iya, dia sambal kering tapi dia crispy gitu. Jadi langsung ditabur ke makanan, langsung makan begitu. Langsung makan. Ih, enak dong. Jadi kalau kita makan tuh, ada crunchy-crunchy. Jadi awalnya adalah sambal basah, bukan crispy gitu ya. Iya. Awalnya itu tahun berapa sih merintis yang sambal ini? 2018 itu Iya. merintis sambal ya. Iya. Sambal 2018 itu sambal basah. Yang crispy tahun Ini berapa? tahun ini. Tahun Kan ini. sebelumnya kemarin itu ada keripik itu. Ya, nah itu keripik itu. masih ya. Itu masuk di 2000 berapa ya kemarin itu? 2022. 2022. Ya, artinya berjalan 3 tahun. Berjalan 3 tahun. Terus setelah itu lanjut dengan crispy. Iya. Tapi masih kalau yang sambal basahnya apa masih diproduksi atau masih ya? Iya, cuman kita memang produksinya tidak dalam per pieces. Kita biasa terima orderannya itu 10, 20 sampai 50 botol. Pernah tembus juga 100. Tapi itu kita ada pilihan rasanya kembali lagi dan untuk terobosan yang sekarang ini untuk tahun ini kita lihat pangsa pasarnya juga melihat peluang usahanya dan peminatnya ada. Ini berawal dari coba-coba ya. Dari coba-coba. Ya, karena saya memang peminatnya suka sambal gitu ya. Suka sambal sama. Sambal. Tahun ini lagi marak-maraknya persambal-sambalan ya. Yes. Ya. Jadi kenapa tidak saya coba, kan sekarang sudah banyak nih yang basah-basah ya, maksudnya yang sambal basah kayak Star Pedas lah, ini bla 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 dengan berbagai mereknya mereka. Ini dari saya kita bikin. Bagaimana? Kenapa tidak saya bikin yang kering begitu ya? Apalagi kan anak-anak suka makan nasi goreng suami, suka sendiri ya. Kalau misalnya
nasi goreng itu pasti lebih seru kayaknya kalau biasa orang tabur bawang ya. Nah, kenapa tidak kita bikin sambal dia kering gitu ya? Jadi supaya dia lebih memudahkan kitanya gitu. Tanpa misalnya kalau pas lagi-lagi sibuk mau makan sambal kan harus numis-numis lagi. Yes, benar. Nah, itu baru dia tinggal simpan saja, langsung tinggal tabur makan gitu, lebih simpel gitu. Iya. Terus saya bikin, saya coba pasarkan ke pelanggan yang biasanya ambil produknya sama kita. Dia coba, ternyata mereka welcome. Mereka respon positif ya. Positif sampai kemarin sempat ada pameran hari jadi Jeneponto. Iya. Itu ada dari seluruh Sulawesi, ada dari beberapa daerah gitu. Dia datang, itu ada saya tahu itu dari perusahaan mana. Dia kaget bilang, ada sambal ini ya. Dia bilang bisa ya di seperti ini. Dia coba, dia beli. Langsung bilang maksudnya dia salut gitu. Ternyata bisa dibuat seperti ini. Iya. Jadi kita bisa memperkenalkan kalau memang sambal keringnya itu kita ada. Kebetulan yang kemarin itu saya sendiri di Jeneponto yang ada buat. Karena di pameran itu kita memang sudah ada kerjasama sama beberapa UMKM. Jadi kita punya terobosan masing-masing, produknya masing-masing. Kebetulan tahun ini produknya kita ya itu. Nah, selain perbedaan dengan sambal yang lamanya cemilan buluni ya kayak apa selain yang crispy ya kriuk apa perbedaan yang sambal dulunya dengan yang sambal sekarang crispy-nya ini? Kalau yang sambal sebelumnya masih tetap berjalan ya. Itu sama pada sambal umumnya, tapi kita tuh identik dengan yang ekstra pedas begitu ya. Memang lombok pedas tanpa ada campuran kan biasanya dicampur kayak lombok kering, ada yang bahkan sampai lombok besar gitu. Kita memang pakai yang kecil begitu. Dan memang itu bahan bakunya kita pakai yang segar. Yang segar ya. Kalau misalnya dia tidak cantik gitu ya, itu juga kualitas juga tuh, rasa juga itu dia bisa ini. Beda gitu ya. Pasti ada rasa-rasa kurang lain gitu ya. Ternyata seperti itu. Saya pikir kalau misalkan biarpun agak lama itu. Sama Kak Linda. Beda lagi kalau misalnya kita baru petik. Kan kebetulan di kampungnya Mama itu sepupu-sepupu di kampung. Ini enaknya kalau di daerah Jeneponto ya, kebetulan saya stay-nya di sana untuk sementara ini. Itu kalau dia lagi musim, paling panen begitu, biasa tinggal telepon ada ini, ada lombok misalnya, sudah diambilkan dari kebun, kita olah itu dia lebih segar begitu ya. Dia baunya juga itu lebih beda begitu ya, daripada bilang kita beli di pasaran begitu ya. Punya kebun sendiri gitu ya Kak ya? Wih keren, jadi itu bisa jadi ladang. Iya betul, makanya jadi orang misalnya kalau sambelnya mahal, telepon saya di sepupu tuh. Keren. Dikirim sempet itu hari dikirim 10 kilo. Wow. Dikasih karung baru kan enak karena dia kan segar. Dibawa terus kita olah, tapi ya begitu lagi. Kembali kerja tuh pedis. Pedis uang maksudnya. Di sini kita ada bawang putih otomatis jelas ya, merahnya ada, sama sambal pada umumnya, cuman kita pakai yang dia kering begitu ya. Dia sudah ini. Dia kering tanpa air, pokoknya dia kering jadi enak bisa kita dia pakai ikan teri atau enggak? Kan kalau ikan teri pasti kita akan sebatkan. Kalau dia pakai ikan cuman ini dia memang ori ya. Sambal terus ada bawang-bawangnya. Tidak rencana untuk pakai kayak ikan teri terus pakai sambal cumi. Bertahap. Sebagai kita pelaku usaha khususnya saya sendiri, saya dulu pangsa pasarnya kayak gimana. Kalau ini sudah berjalan baru kita buat terobosan saya kayak sambal kering, teri, terus apalagi rebon ya kan. Yang kering-keringnya cuma untuk sementara kita berfokus di satu dulu biarkan dia berjalan dengan pasarnya sendiri. Baru kita buat terobosan yang lainnya. Ini kayaknya cocok dengan Bu Rasa juga ini Kak Di. Enggak khawatir tumpah. Enggak khawatir tumpah ya Kak ya. Ringnya jadi enak, enteng dibawa di dalam. Benar. Iya, kan saya pikir kemana-mana. Tadi saya pegang.
Saya kira saya berat, langsung oh ternyata agak ringan. Ringan. Jadi tidak kalau kita bawa berat dirasa tentengan tak ya enak dibawa kemana-mana ya pergi refreshing benar sekali Kak iya Kak apa itu yang jadi motivasi sehingga kita membuat sambal seperti ini motivasinya saya orangnya udah suka ribet, saya suka yang simpel. Ternyata suka yang simpel. Kalau misalnya kayak bahasa nih ya, misalnya kadang kita sebagai ibu rumah tangga kadang ada rasa malas, capek gitu, malas bergerak gitu, kadang mungkin yang jadi yang gampang cepat saji misalnya masak nasi terus ceplok telur, terus kita ini hobi makan sambal ya. Sudah dengan adanya ini tuh lebih terbantu, tinggal ditabur kita langsung makan ataupun misalnya kita bikin nasi goreng ya, tinggal tabur kan biasa ada anak ikut nimbrung, kalau misalnya kita bikin nasi goreng terus dia pedas, kasihan anak-anaknya pasti enggak makan ya. Jadi sudah kita bikin yang ori, nanti yang dewasanya itu yang mau makan ya tinggal kita tabur sendiri masing-masing. Dapat nasi gorengnya, anak juga kebagian, kerjanya satu kali, pedisnya juga tinggal kita yang menyesuaikan gitu. Keren. Nah itu proses pembuatannya kayak gimana sih? Karena ini kan kering gitu kan. Kalau basah kan tinggal diolah kayak seperti biasa. Tapi kalau yang kering itu kayak gimana nih Kak? Seperti pada umumnya kita bikin diiris dulu ya, tentu bahan bakunya dipotong-potong, terus kita itu lomboknya yang dipotong-potong atau bawangnya Kak? Semuanya ya dipotong-potong. Oke. Terus kita goreng sampai dia kering, dah harus kering juga sih karena takutnya nanti lama dia hangus gitu ya. Benar. Kalau misalnya dia sudah warnanya kecoklatan yang enggak terlalu hitam ya, kita sudah angkat, terus kita biarkan dia dingin dulu baru kita kemas. Kalau misalnya dalam keadaan hangat dikemas juga itu bisa mempengaruhi, bisa-bisa dia ndak ini atau terlalu over pengeringan supaya dia minyaknya ndak ini, itu juga bisa mempengaruhi biasa dia kadang cepat crispnya kurang gitu. Iya. Ini membutuhkan satu tim mungkin untuk kerja sambelnya atau mungkin cuman Kakak aja yang ini karena belum mempercayai orang-orang lain atau gimana? Sementara masih saya sendiri yang bikin, kan kita masih bisa cover ya sebenarnya dengan adanya beberapa produknya kita itu semua sudah ada jadwalnya gitu, misalnya nih contoh kayak misalnya masuk di rumah makan atau di travel ya, kita kebetulan ada beberapa market terus travel juga dia ada pajang produk UMKM itu mereka ada memang jadwalnya, jadi memang di pembukuannya kita itu sudah ada porsinya mereka, posnya masing-masing, jadi kita targetkan kan ini biasa tahan 6 bulan ya. Oh jadi expirednya sampai 6 bulan gitu ya? Expirednya 6 bulan. Ini tanpa bahan pengawet Kak? Tanpa bahan pengawet tergantung dari penggorengannya kita kembali lagi triknya supaya dia bisa lebih ini. Iya itu yang sebenarnya jadi pertanyaan buat saya, gimana sih caranya biar sambal itu bertahan gitu ya, kan orang biasanya kalau produk-produk tuh ya, tapi bukan produk UMKM ya, produk yang inilah biasa kan katanya pakai bahan-bahan pengawet gitu ya Kak ya. Nah ini kita sangat-sangat jadi penasaran sebenarnya gimana caranya biar tahan lama begitu. Ada yang katanya menggoreng sampai matang betul, dikasih jahe kalau tidak salah. Ada juga yang gitu. Nah kalau dari sambal crispy pedas ini dari Cemilan Lin bagaimana nih Kak? Kalau kita semua produknya Cemilan Bulin ya, kita tidak ada pakai bahan pengawet. Memang kita anti bahan pengawet. Betul. Karena kita memang utamakan dia yang fresh. Terus untuk dibilang masalah bahan pengawetnya untuk persambelannya saya memang tidak pakai ya. Ini kita pakai, kalaupun kita pakai yang misalnya berbentuk kering ini, kita pakai yang ada silikon gel itu yang makanan benar, kan yang kemas-kemas, yang kayak gitu. Sematkan itu. Kita sematkan satu supaya itu bisa menahan gitu ya, kelembabannya sampai kemarin juga yang keripik keladi juga kita bikin seperti itu. Tapi alhamdulillah walaupun kita bilangnya expirednya 6 bulan, di pasaran itu mereka tidak sampai segitu. Langsung habis ya. Banyak peminat. Nggak harus meniru misalnya kayak sambal naik nih langsung naik ya itu kan? Jadi pertanyaan sebenarnya kira-kira kalau misalkan harga naik gitu ya naik harga di produknya kita ya, Cemilan Bulinnya ya, semua produknya kita tuh nggak mempengaruhi pangsa pasar. Jadi kalau kita stay-nya di harga segitu,
ya segitu-segitu mau Tapi naik. tidak dikurangi kualitasnya kan? Tidak, Enggak jelas gitu? sama, tetap dia sama. Karena memang kita cari apa ya? Kita cari pembeli gitu ya. Sama Iya, usahanya cari pelanggan. Saya, iya gini. Usahanya saya itu kan sekarang orang kebanyakan di luar sana ya. Iya. Mereka cari uang ya. Kita bahasanya gitu. Cari uang gitu. Kalau saya pola pikirnya saya cari pembeli. Oh iya. Di saat Cari kita pembeli. sudah dapat pembeli, uang akan bekerja untuk saya. Betul gitu. Kalau sekali. kita cari uang apapun kita pasti menghasilkan ya. Tapi kalau saya pribadi saya cari pembeli gitu. Yes. Di saat produk saya orang sudah kenal, dengan contoh misalnya harga gitu ya. Terus lidah kembali ke lidah masing-masing. Yes. Mereka misalnya suka nih itu, jadi terus mau naik mau tidak itu kita harga tetap sama. Di saat, benar. produk kita sudah booming dan semua orang pada kenal, uangnya akan bekerja untuk kita seperti itu. Nah, keren ya. Jadi ini produk-produk yang seperti ini Kak, apakah misalkan ya, ini kan yang saya lihat postingannya Kakak di Facebook tuh ya, itu ada di Car Free Day Jalan Sudirman. Ada. Iya. Nah itu produk yang disiapkan di sana itu apa saja? Di sana itu ada keripik keladi. Nah, kalau ini saya jualnya untuk sementara belum di ini karena kebanyakan orang yang request saya lebih utamakan yang case dulu. Yang kes Karena kita belum ada karyawan ya, jadi belum lagi misalnya kita ada soya juga. Itu soya kan susu kedelai ya. Tidak. Oh, ada produk juga kayak gitu Kak? Ada. Kenapa Tapi enggak? kan dia tidak Nantilah sampai dibawa satu untuk minggu. selanjutnya ya Kak. Bisa, cuman kebetulan sekarang bepet ya waktunya. Oh, iya. Nah, kemarin itu kita ada kegiatan di sana berhubung bela-belain untuk hadir di sini. Nah, terima kasih juga buat ketuanya kita ya, Pak Rido, itu Iya. sangat membantu sekali. Masya Semua Allah. tim-timnya kita tuh alhamdulillah itu semuanya orang-orang hebat-hebat semua. Keren. Belajar sama beliau-beliau itu semangatnya itu. Oh iya, Wis, harus semangat dong. persaudaraannya itu senang sekali. Itu Iya, yang utama. saling mendukung gitu. Benar. Jadi dengan mereka juga itu produk kita tuh jalan begitu. Ih keren ya. Entah dengan produk yang saya ada ataupun tidaknya di situ itu produk kita tetap jalan. Yes. Karena kebersamaannya kita itu lebih Lebih terasa gitu Iya. ya. Harus sebenarnya gitu saling para UMKM saling mendukung Iya, gitu ya, saling merangkul. Nah. Ada yang memerlukan sesuatu ya dibantu begitu ya kayak. Gitu. Oke. Dan ini pembuatan dari crispy pedas sendiri, apakah cukup sulit pembuatannya atau kayak gimana sih? Awalnya Cukup sulit? iya. Awalnya iya. Awalnya iya, itu kita ada gagal berapa kali ya. Sampai sekarang juga itu masih kadang kurang maksimal karena misalnya nih kayak untuk pendinginannya, kan. Kadang kita over gitu, sampai merasa kurang crunchy gitu ya kan. Nah itu kalau kita panaskan lagi itu bisa merubah warna. Gitu. Oh, kalau Iya. dipanaskan kembali. Iya, jadi memang harus kita ada timernya karena sekarang masih dalam proses pembelajaran juga. Tapi mungkin bisa lebih baik dari sebelumnya. Iya, Kan, pastilah. terus, tapi Namanya bagus juga. keberhasilan adalah Allah. Keberhasilan adalah rangkaian dari kegagalan. Sambelnya, sambal crispy pedas itu siapa sih yang targetnya ini? Apakah cuman anak-anak usia SMP, SMA atau orang tua atau nenek-nenek atau kayak gimana nih Kak? Oke, ini targetnya kita sih semua kalangan ya. Semua kalangan. Khusus penggemar yang sambal-sambalan ya. Yes. Karena sekarang juga sudah ada anak kecil yang senang makan lombok gitu. Iya. Kayak anakku saja umur 4 tahun dia senang gitu ya. Maksudnya ada icip ya, maksudnya jadi dia bisa rasa begitu ya. Ada anak juga dia suka, dia bilang enak ibu, walaupun dia makannya sedikit, tapi mungkin kapan turunan ya. Turunan Makanya- pecinta sambal. Itu yang namanya sambal Kak. Kurang
pecinta sambal, tapi ini harus ada sambalnya sedikit, harus dirasakan walaupun sedikit Iya, gitu loh betul. Kak. Karena kalau misalkan biar sedikit dari sambalnya kayaknya kurang, enggak ada nafsu makan. Iya. Nah, ngomong-ngomong dalam satu botol ini Kalin ya, harga kisarannya Kalin jualnya itu berapaan? Ini biasa dijualkan itu dia 25-an. 25-an, Iya, itu satu 25 botol. Botolnya, iya. Rata semua ya? Iya, Heeh. rata. Ada ukuran-ukurannya, mungkin ada ukuran ini dan ada ukuran yang Tidak, enggak ada, semua dia sama. karena biasa kalau saya belinya tuh kita beli per bal ya. Sama, jadi misalnya baik itu basah, ada, cuman dia kembali lagi ke berat isinya. Berat isinya. Dia ini lebih ringan, dia itu sih 60 gram ya. Karena Yes. dia agak ringan, jadi dia agak full. Yes. Kalau yang basahnya tuh dia berada di 150 Gram. 160 ya. 160 gram yang basah. Ya, itu kalau yang kering dia 60. Yang basah itu ke harganya berapaan? Sama. Sama jika? Sama. Hah? Sama, karena dia berat kan dia basah. Oh, Jadi iya, kayak iya. dia ini agak berat. Ini dia ringan karena dia kering. Tapi harganya tetap Harga 25 tetap ribuan. Sama-sama, iya. Oke. Jadi kita pasang dia di satu harga. Oke, kita berkaitan dengan strategi dari pemasaran atau penjualan dari sambal crispy pedasnya Kak Lin. Itu strateginya ada peran dari media sosial kah? Di posting-posting di media sosial? Media sosial apa aja nih Kak? Kita ada di TikTok juga ada. TikTok. Oh, ada TikToknya juga Kak. Ada. Terus di IG juga ada. IG di ada. Cuman Nama-namanya. kadang saya, Nama-namanya Kak. kalau di ini cemilan bulin ya, sama. Dengan IG-nya kita. Kalau di TikToknya sih Aslinda Isman. Siapa? Aslinda Isman. Itu belum dirubah tuh. Kenapa rencananya tidak mau dirubah? jadi Rubah cemilan. nih Kak, cemilan bulin juga. Lebih satu ini tuh Supaya nggak orang susah. muda. Iya, Kalau dibilang betul. Aslinda dicari lagi. Apa tuh? Ketemu sama customer ya. Iya. Dia salah satu peminat produknya kita, Iya. Keripik Keladi. Itu produk yang satunya. Pas ketemu dengan saya, ownernya nih. Oh, ternyata ini ownernya ya masih muda. Dia bilang bla bla ya. Terus saya kira tuh ibu-ibu nih. Iya, kamu namanya cemilan bulin. Oh, ternyata ini, wih, hebat sekali bos. Gue langsung bilang, tidak, masih belajar kok Pak, Ibu. Saya bilang begitu. Jadi kita malu sendiri. Jadi emang dari pengusaha harus tua kah gitu ya? Iya. Iya. Tapi kan, Persepsinya orang kayak persepsinya gitu ya Kak ya? seperti itu. Jadi kalau saya maunya sih untuk, apalagi sekarang, kemarin tadi ada dapat berita tuh di daerah Jawa, kasihan pemecatan tekstil ya. Tekstil banyak pemecatannya itu. Pemecatan PHK. PHK ya. Ya, PHK karena ada beberapa perusahaan tertutup ya. Iya. Jadi kasihan juga turut berduka cita juga buat mereka yang di PHK. Berharap semua yang di PHK itu bisa merubah pola pikirnya. Saya mereka terpuruk pasti dan sedih ya, karena selama ini kan berpendapatannya di situ dia tahu sekian, tiba-tiba langsung nothing begitu ya. Betul. Iya, bilang mungkin dia bisa merubah pola pikirnya. Kalau kita tidak bisa kerja sama orang, kenapa tidak kita mempekerjakan orang? Yes. Gitu. Karena awalnya juga saya dari perusahaan juga, perusahaan swasta. Sebelumnya tuh pernah kerja di PT Bojer Food Industry, catat barang di sana. Itu sebelumnya sebelum resign dari perusahaan dan kita ikut suami. Seperti itu. Masya Allah. Iya, itu paling lucunya. Ternyata pekerja juga dulu ya Kak ya. Jadi itu yang lucunya waktu 4 bulan diikut sama suami tuh bingung kan, kita bekerja nih, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, bete kita. Kita tahu saya sakit-sakitan sampai hampir cabut Astaga, ya Allah. cek gitu, periksa. Langsung, kenapa gitu? Konsultasi sama teman-teman dia ketawa, bilang kan selama ini kan aku kerja ya, beraktivitas. Iya, terus tiba-tiba nggak ngapa-ngapain. Iya. Sudah kita bikin, tapi ini sebenarnya sudah jalan waktu masih kerja sebetulnya. Oh, waktu sementara kerja jadi itu sudah karyawan jalan. itu, teman-teman
kadang suka pesannya sama saya. Itu nah itu awalnya mereka berjalan dari iseng-iseng gitu. Benar. Terus banyak sampai tembus 100 botol itu dari teman-teman sendiri. Yes. Itu belum 1 minggu dia pesan lagi. Jadi kita sambil apa? Sambil kerja sambil nyambi ya. Iya. Enak dong. Ya kan? Kembali lagi momennya. Oh iya, kemarin kan saya bikin ini. Nah, terus sudah saya bikin keripik keladi kemarin juga. Nah, saya coba ya gitu. Karena takutnya kan di daerah Jeneponte itu banyak cabai Lombok gitu ya. Jadi kupikir kenapa saya tidak bikin yang lain dulu. Ya. Yang aneh ya, maksudnya yang unik gitu. Yang unik gitu ya. Sudah kita bikin keripik keladi yang kemarin itu. Iya. Enak ya, enak loh. Enak. Yang paling enak itu kalau misalnya mereka ada request minta kilo. Iya. Tapi pribadi dibilang saya mau 1 kilo ya, tapi dikemas pakai ini, saya mau ditoples karena itu kalau dibilang beli bungkus-bungkus itu kayak tanggung gimana tak gantung. Tak gantung ya rasa. Paling cuma tuh hari memang rata-rata gini. Alhamdulillah semua produknya kita tuh memang sudah pasarnya ya. Kalaupun saya bikin misalnya 100, 200 itu habis tek. Paling lucu tuh kemarin dari dinas Dinkes provinsi ada datang ke rumah produksinya kita. Untung itu hari saya ada sambal kering. Saya perkenalkan sambal kering ini kembali lagi. Tapi dia ada kebetulan botolnya lebih besar dari ini, itu saya rencana mau kasih sampel sama teman supaya dia bisa bantu juga masukkan di beberapa rumah market-market yang ada di Makassar. Kebetulan memang dia relasinya banyak. Gitu. Nah, tapi karena ada orangnya Dinkes gitu, saya coba pasarkan, maksudnya bukan pasarkan sih, perkenalkan ini produk barunya kita begitu ya. Sampai dia terheran juga, oh ada ya seperti ini, udah bagus ya Bu Lin. Sampai kemarin ada sampelnya tuh, saya buka nih, bilang kita coba gitu, oh iya enak gitu. Sampai ada beberapa orang juga bilang, iya bagus gitu. Kan biasanya dia tahu mereka yang basah begitu ya kan? Iya, orang kan kata-kata tuh yang basah gitu ya. Langsung dia minta nomor HP kok. Dia bilang nomor HP-nya Bu. Biar iya saya bisa di Makassar. Rumah industrinya kita juga ada di Makassar. Oh di Makassar memang kita lebih besar. Kalau di Jenepot kan dia kecil karena memang ruangannya kita di sana tuh kecil. Jadi khusus kita bikin nyicil begitu ya. Kalau misalnya ada kerjaan banyak, kita nggak langsung bikin banyak. Kita nyicil karena situasinya juga kita lihat lokasinya kita tuh nggak memungkinkan karena dia kecil. Nah kalau di Makassar kita enak karena memang kita ada satu ruangan khusus. Jadi lebih leluasa entah biar mau satu karang ayo sini. Bisa sambil 10 kilo sini. Lebih cepat gitu. Jadi itu yang penjualan dari selain media sosial nih ya. Selain media sosial, apakah memang dari sambal botol-botolnya ini dititip di beberapa toko-toko yang tadi kalian sebutkan di mana saja itu? Kita ada di Travel, di Travel. Ada masuk beberapa di jalan apa itu Kak? Travel di Jeneponto, kebetulan memang tapi jauhnya. Iya kan, kita lobby daerah setempat dulu. Oh daerah setempat dulu, oke. Misalnya insya Allah stay di sini ya. Tapi tahun ini itu tenang nih, itu akan menjamur lebih banyak lagi. Oh, amin. Gitu. Kalau hotel itu sudah ada beberapa hotel yang ini termasuk hotel di Swiss, juga. Iya, di Swiss Bell yang di Swiss MP. Bell. Iya, di MP gitu ya di Boulevard. Iya. Panakukang. Kita ada di sana, iya. Wow, tapi pasti beda harga nih kalau sudah masuk di sana kan. Saya tekankan ke mereka kalau bisa harganya jangan terlalu tinggi biarkan saya yang turun. Iya. Saya kasih dia, jadi kita turun memang ada harga resellernya. Ada harga resellernya. Supaya dia tuh harga tuh tidak jauh-jauh dari pasar. Karena saya mau tuh barangnya kita itu lancar keluarnya kan. Kasihan juga kalau misalnya dia harus tinggal ya, yang dimana di luar sana kadang juga ada orang membutuhkan dia dapat ya kan. Benar. Nah jadi kita juga menyimpannya tuh tidak banyak. Kita maksudnya ya kan mereka cuma pajang ya. Iya benar. Paling setidaknya dia ada 5K. Yang penting ada pajangan dulu. Yang penting ada pajangan dulu. Iya. Kalau misalnya mereka mau nambah gampang. Berapa botol pun kita kasih. Betul. Yang penting pembelinya ada dulu. Benar. Kalau barangnya gampang, yang penting pembelinya dulu. Iya. Jadi Hotel Swiss dah di mana lagi nih Kak? Kenapa? Di mana lagi yang disimpan? Kebanyakan saya enggak. Ini kalau yang sambal-sambal itu mereka beli sendiri ke kitanya.
terserah dari mereka, kadang mungkin dia retail sendiri atau itu yang reseller ada pembelinya masing-masing ya. Ya, dia yang jalan lah, pokoknya saya dapat jadi mereka beli ke saya. buka reseller juga gitu ya. Tapi kalau di toko oleh-oleh enggak minat untuk pajang di toko oleh-oleh gitu karena kebanyakan ini rencana memang ke depannya akan ya, tapi tunggu saya stay di Makassar. Insya Allah tahun ini kita sudah stay di Makassar. Kita kan produksi banyak karena memang ada beberapa peminat sudah minta ya. Cuman karena yang kerjanya masih saya. Jadi yang kemarin saya tuh belum clear kita ini, apalagi bilang kita mau jangkau yang di sini pasti mereka minta lebih banyak lagi. Tapi Kak itu kan susah untuk masuk di beberapa kayak misalkan kayak di hotel gitu ya. Sebenarnya bagaimana persyaratannya ini? Bisa barang-barang kita ini bisa masuk di hotel atau mungkin di tempat-tempatnya orang. Bagaimana sih? Apa cukup sulit atau kayak gimana? Kalau menurut saya tidak sulit. Yang penting perizinannya kita sudah lengkap ya, kembali lagi. Perizinan itu perizinannya apa saja nih Kak? NIB, NIB itu harus ada. Oh iya. Dan ini kebetulan kemarin kita bikin haki. Misalnya dalam bulan ini tuh hakinya kita tuh sudah terbit. Jadi itu lebih menunjang lagi usahanya kita. Jadi perizinan itu harus ada, itu yang utama ya. Iya betul, itu yang utama. Halal harus ada. Iya betul. Tapi itu kalau misalkan pengurusan halal gitu, apakah ada pihak yang terkait untuk memeriksa gitu Kak, atau kayak gimana? Ada, karena kan sekarang kayaknya belum ada yang sudah nggak ada yang gratis ya. Kemarin beberapa bulan kemarin tuh ada memang dari pemerintah kan gratis kan. Kebetulan bahkan banyak yang menawarkan sama saya juga. Iya betul. Saya kemarin dari Diskop, Dinas Koperasi Jeneponto. Nah itu kemarin dibantu sama Bu Ayu ya, salah satu yang buat halnya kita itu sangat membantu sekali karena memang pemerintahan di Jeneponto juga itu membantu semua UMKM begitu ya. Jadi kita dari kita kembali ke kitanya lagi, kita mau dibantu atau tidak, karena sebagian teman itu masih ada yang belum kadang nggak ngerti gitu ya. Pentingnya perizinan produknya kita, karena itu juga kan menunjang masa depan usahanya kita gitu. Ya, kalau perizinan kita sudah lengkap, ya mau kita pasarkan dimanapun, kembali lagi ke kitanya, pemasarkannya kita gimana? Kamu pede tidak? Kita sih pede-pede saja, supaya kita bisa yakinkan orang. Kalau kita saja tidak yakin, gimana orang? Gimana orang lain yang mau yakin? Apa aja ini Kak? Oh, jelas suami pastilah. Jelas, iya. Bagus lah kalau suami mendukung. Biasanya kan suami itu bilang, jangan tinggal muka saya di rumah. Jangan mau bikin macam-macam. Jangan saja. Bisa seperti itu tuh loh Kak. Tapi alhamdulillah tuh suaminya saya tuh dibilang gini, selama saya senang, yang penting itu kan yang jalanin saya. Saya enggak usah ngeluh ya. Karena kan punya saya dibilang gitu. Nah itu kan aku punya mau, jadi jalani saja gitu. Paling kita suruh support. Kalau aku bilang oke, kita ngikut. Kan kita yang jalanin. Jadi sampai sekarang itu apapun tuh saya bikin, dia tuh dia enggak terlalu banyak komen, yang penting saya happy. Ya, yang penting istri bahagia gitu ya. Oke. Jadi suami yang mendukung keluarga mungkin kan ada. Kayak keluarga yang lebih lagi. Orang tua. Sama. Alhamdulillah dari keluarga suami juga, alhamdulillah mereka baik semua ya. Keren. Dan karena memang kan awalnya saya pekerja, terus selain itu memang dari kecil itu saya suka buka usaha. Ya dari kecil sempat kita beli baju misalnya ya kan boleh lempar ke daerah. Misalnya kan ada kakak yang pasarkan di sana. Iya. Bisnis. Jiwa bisnis memang dari dulu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditahan-tahan. Karena kapan ditahan ngambek istrinya. Kayak itu strategi yang memasarkan melalui media sosial nih, Facebook, Instagram dan sebagainya. Itu caranya cuma difoto aja atau dibikinkan konten atau kayak gimana sih cara mempromosikan di ini? Kalau saya kemarin pasti kita edit dulu dong, pakai misalnya kayak penambahan apa begitu ya kan? Kan biasa ada banyak tuh aplikasi misalnya capcup apa gitu ya kan, cut apa.
Cap ya itu. Cap cut. Iya. Capcut. Jadi dari kembali ke kitanya, kreativitasnya kita kayak gimana gitu ya. Kita editnya gimana supaya orang tertarik melihatnya, posting saja. Kalaupun misalnya kita posting 1000 kali akan ada satu yang kena gitu. Iya, ya benar. Kan? Jadi yang satunya itu kita juga enggak bisa berputar satu jangan sampai yang satu ini ember gitu. Bilang bocor ini kemana-mana. Tertarik kayak gitu. Walaupun ada juga yang biasa cuma dilewati gitu ya. Palingan kalau dapat orang itu yang batu bagi juga, batu share. Biasa dia bilang, ih memang enak tahu ini produknya ini memang enak sekali. Pokoknya baru kok udah mau konsumsi yang kayak ginian, ini yang terenak sejagat raya. Luar biasa sekali ya. Oke, Kalin, ini sebenarnya kalau dalam pembuatan crispy pedas ini ya, biar dia tidak, kalau sudah dikonsumsi apa harus ditutup kembali atau kayak gimana? Iya, jelas. Harus ditutup kembali gitu ya. Kembali kan memang biar terjaga crispy-nya. Iya. Karena kalau kena udara pasti nih kayak kerupuk saja, kena udara kan dia akan melempeng ya betul. Jadi Masawi bilang orang. Ya kalau misalnya kalau orang penggemar memang yang suka pedas ya, langsung habis satu kali itu. Habis sih kayaknya. Ya bagus tuh. Saya lagi kalau begitu satu kali itu habisi. Makanya dalam tidak cukup 1 hari itu kalau saya. Iya. Betulan kan. Tapi bilang apa? Satu kali makan bilang iya. Karena memang kita targetnya kan memang harga itu kita enggak naik, dia stay gitu. Betul. Mau naik di pasaran kayak gimana naik turunnya tuh kita enggak ngaruh. Karena juga biasa gini, mahalnya murah di Lombok Kak. Bilang kalian bicara di saat dia mau murah. Mau mahal, ya kan? iya. Tapi saya biasa bilang gini, kalian itu bicara di saat dia lagi murah. Kenapa enggak bicara waktu dia mahal? Ya. Iya kan? Iya. Kita udah dibatasi oleh waktu nih kalian. Apa ini sebagai closing statementnya kita? Apa yang kalian ingin sampaikan terkait dengan topik kita kali ini, strategi bisnis sambal endas? Silakan kalian. Oke, masukan kali ya? Boleh masukan. Kita melihat situasi dulu ya. Kalau misalnya kan sekarang orang kebanyakan, walaupun memang sambal itu sudah dikenal sama orang banyak ya. Kita lihat pangsa pasarnya. Kadang misalnya nih, sekarang orang lagi rame-rame sambal. Terus kita jual kita jual kue misalnya nih ya. Memang ada, tapi kita lihat dulu posisinya kayak gimana gitu. Terus kita yakin dengan produknya kita. Kalau setelah yang jelas ada kemauan dulu, intinya kemauan dan konsisten. Itu kuncinya saja menurut saya. Kalau masalah pembeli itu akan datang dengan sendirinya seperti itu. Yang penting ada kemauan, terus berani mencoba, walaupun gagal ya coba lagi. Akan ada masa di mana semua itu akan membuahkan hasil. Ya, yang tadinya kita tidak tahu apa-apa jadi tahu. Yang tadinya tidak ada pelanggan nanti akan datang dengan sendirinya. Masya Allah. Penting kita berupaya saja, berdoa dan berusaha itu lebih baik kayaknya. Keren, Kak Linda. Kalian nomor telepon yang bisa dihubungi kalian. Ini Kalin. Iya, bisa di kontak personnya kita 085 397 197 886. Ulangi Kalin, 085 397 197 886. Oke, jadi untuk sahabat budaya silakan yang penasaran dengan sambal crispy endas dari Cemilan Bulin 085 397 197 886. Oke, Kalin, karena kita udah dibatasi waktu jadi kita harus tuntaskan sampai di sini untuk kebersamaan kita di obrolan UMKM. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi untuk pelaku UMKM lainnya nih Kalin untuk tetap semangat berjuang ya. Jangan takut kalau dibilang customernya nurun gitu ya, permintaan menurun karena insya Allah kalau kita berusaha terus berikhtiar ya pasti ada saatnya gitu ya Kalin ya. Kalian tidak bosan-bosan juga untuk ke RRI, jangan bosan-bosan kan masih banyak produk masih banyak nih saya. Oke dulu nah.
kembali toh. Iya. Oke, kalau begitu Kak Lin, oke, semoga saja bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih Kak Lin sudah mampir di RRI. Semakin sukses selalu Kak Lin ya. Terima kasih, Ya, tetap berkarya dengan beberapa produk-produknya, mengeluarkan beberapa item lainnya Kak Lin ya. Sobat tahu nanti untuk yang selanjutnya ada rasa pakai cumi, pakai ikan dan semuanya. Pakai original dulu lah ya. Oke, makasih Kak Lin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mo karena mambalai ya tekecuri lalang o kandina salili io nanawa nawai tenara panda marepe bisa tangga manam kandi unamu itai maputena ateu